Setelah 8 tahun menikah, setiap hari Minggu kulihat suamiku diam-diam pergi ke panti jompo. Saat aku tanya untuk apa, dia hanya tersenyum tanpa jawaban. Baru setelah dia meninggal aku tahu alasannya. Aku syok, duniaku hancur dan air mataku tumpah, karena ternyata suamiku adalah pemilik kekayaan yang tak pernah terbayangkan. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Sarah. Jika ada orang yang bertanya bagaimana gambaran hidupku selama 8 tahun terakhir, aku akan menjawabnya dengan satu kata, sederhana. Aku dan Bayu, suamiku, bukanlah pasangan yang bergelimang harta. Kami tinggal di sebuah rumah tipe 36 di pinggiran kota yang cicilannya baru saja lunas tahun lalu. Bayu bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik. Setidaknya itulah yang tertulis di kartu nama dan seragam yang selalu ia kenakan setiap pagi. Gajinya cukup untuk makan sehari-hari, membayar tagihan listrik, dan sesekali menabung recehan. Tidak ada kemewahan, tidak ada liburan ke luar negeri, bahkan mobil pun kami tidak punya. Kami hanya memiliki satu sepeda motor tua yang setia menemani Bayu menerobos kemacetan ibu kota. Meski begitu, aku bahagia. Sungguh, Bayu adalah tipe suami yang sabar. Dia tidak pernah menuntutku untuk bekerja keras. Dia tidak pernah marah jika masakanku sedikit asin, dan dia selalu memelukku sebelum tidur. Namun, di balik kehangatan dan kesederhanaan itu, ada satu lubang kecil yang perlahan-lahan menggerogoti rasa percayaku. Sebuah lubang misteri yang selalu muncul tepat di hari Minggu. "Mas, mau kemana sepagi ini?" tanyaku suatu pagi di hari Minggu. Jam dinding baru menunjukkan pukul 6. Kabut tipis masih menyelimuti jalanan depan rumah kami. Bayu sedang mengikat tali sepatu ketsnya di teras. Dia mengenakan kaos polos yang warnanya sudah mulai pudar dan celana training. Dia menoleh padaku, lalu tersenyum, senyum khasnya yang selalu bisa meluluhkanku, namun kali ini terasa ada tirai yang menutupinya. "Biasa, sayang. Olahraga sebentar. Cari keringat biar sehat." Badan rasanya kaku semua kalau tidak digerakkan. Jawabnya santai. "Boleh aku ikut? Sekalian kita cari sarapan bubur ayam di alun-alun," tawarku penuh harap. Aku rindu menghabiskan waktu berdua di hari libur. Biasanya, pasangan lain menghabiskan akhir pekan bersama, tapi Bayu selalu punya agenda sendiri di Minggu pagi hingga siang. Wajah Bayu berubah sedikit tegang, meski ia berusaha menyembunyikannya dengan tawa kecil. "Jangan. Kamu istirahat saja di rumah. Lagian aku mau lari rute jauh hari ini, nanti kamu capek. Aku juga mungkin mampir sebentar ke tempat teman lama, si Rudi, katanya dia mau kasih bibit tanaman." Alasan itu lagi, minggu lalu alasannya bertemu teman memancing. Minggu sebelumnya lagi alasannya mau melihat pameran burung kicau. Selalu ada alasan agar aku tidak ikut. Aku hanya mengangguk pelan, membiarkan dia pergi dengan motor tuanya. Suara knalpot yang batuk-batuk itu perlahan menghilang di tikungan jalan, meninggalkan aku sendiri dalam keheningan rumah yang terasa dingin. Kecurigaan itu tidak muncul dalam semalam. Ini adalah akumulasi dari ratusan hari Minggu yang kulewati sendirian. 8 tahun. Bayangkan, 8 tahun dia selalu menghilang di waktu yang sama. Awalnya aku percaya, tapi naluri seorang istri tidak bisa dibohongi selamanya. Apakah ada wanita lain? Pertanyaan itu adalah hantu yang paling menakutkan bagi setiap istri. Bayu memang tidak kaya, tapi dia tampan dan sangat santun. Bukan tidak mungkin ada wanita yang terpikat padanya. Minggu ini, aku memutuskan untuk tidak lagi menjadi istri yang penurut dan buta. Rasa penasaran ini sudah sampai di ubun-ubun. Ketika Bayu berpamitan dengan alasan jogging di taman kota, aku menunggunya keluar dari gang. Dengan tangan gemetar, aku memesan ojek online. Begitu Bayu melaju, aku meminta pengemudi ojek untuk mengikutinya dari jarak aman. "Jangan terlalu dekat ya, Pak. Saya cuma mau tahu suami saya kemana," bisikku pada tukang ojek yang tampak bingung tapi menuruti saja. Jantungku berdegup kencang, seolah-olah mau melompat keluar dari rongga dada. Kami melewati jalanan yang biasa kami lalui, tapi kemudian Bayu berbelok ke arah yang tidak kuduga. Dia tidak menuju taman kota. Dia juga tidak menuju pemukiman teman-temannya yang sederhana.
Motor bututnya melaju kencang menuju kawasan elit di bukit utara kota. Kawasan ini terkenal sebagai tempat tinggal para konglomerat. Rumah-rumah di sini pagarnya tinggi menjulang, dengan pos satpam pribadi di setiap gerbangnya. Mobil-mobil yang melintas adalah jenis yang harganya mungkin setara dengan gaji Bayu selama 100 tahun. "Mbak, suaminya masuk ke sana," kata tukang ojek itu, menunjuk sebuah gerbang raksasa berwarna emas dan hitam. Aku ternganga. Di atas gerbang itu tertulis dengan huruf-huruf elegan yang berkilauan ditimpa matahari pagi, Graha Senja Mulia, Eksklusif Senior Living. Itu bukan sekadar panti jompo. Itu adalah hunian lansia super mewah yang pernah kulihat di majalah bisnis. Tempat di mana para orang tua kaya raya menghabiskan masa tua mereka dengan fasilitas setara hotel bintang 5. Ada taman golf mini, kolam renang air hangat, dan dokter spesialis yang berjaga 24 jam. Aku turun dari ojek dan bersembunyi di balik pohon besar di seberang jalan. Mataku tak lepas dari gerbang itu. Satpam yang berjaga, yang seragamnya lebih rapi dari baju dinas suamiku, langsung membukakan gerbang dengan hormat begitu melihat Bayu. Tidak ada pemeriksaan, tidak ada tanya jawab. Bayu melenggang masuk begitu saja seolah dia pemilik tempat itu. Pikiranku berkecamuk liar. Apa yang dilakukan suamiku di tempat semewah ini? Skenario buruk mulai bermunculan di kepalaku. Apakah dia bekerja sambilan di sini? Menjadi tukang kebun atau petugas kebersihan untuk menambah penghasilan kami? Hatiku terasa nyeri membayangkannya. Suamiku yang lelah bekerja Senin sampai Sabtu, harus memeras keringat lagi di hari Minggu demi kami? Atau skenario yang lebih menyakitkan? Apakah dia menemui seseorang di sana? Seorang wanita kaya yang kesepian? Atau mungkin simpanan? Aku menunggu selama 3 jam. Matahari mulai meninggi dan perutku mulai perih karena belum sarapan. Tapi kakiku seolah terpaku di tanah. Sekitar pukul 12 siang, gerbang itu terbuka lagi. Bayu keluar. Wajahnya tampak segar, berseri-seri, berbeda sekali dengan wajah lelahnya saat pulang kerja di hari biasa. Dia sempat berhenti sebentar di pos satpam, menepuk bahu penjaga itu dengan akrab, lalu tertawa lebar. Satpam itu membungkuk hormat. Sangat hormat, bahkan lebih hormat daripada saat menyambut mobil mewah yang baru saja masuk. Saat Bayu menyalakan motornya dan pulang, aku masih mematung di sana. Aku memutuskan untuk tidak melabraknya saat itu juga. Aku tidak punya bukti kuat tentang apa yang dia lakukan di dalam. Jika aku bertanya, dia pasti akan mengelak lagi. Aku memilih pulang dengan hati yang penuh tanda tanya besar. Malam itu, saat makan malam, aku menatapnya lekat-lekat. Dia sedang menyuapkan nasi goreng buatanku dengan lahap. Tadi olahraganya seru, Mas, pancingku. Bayu mengangguk tanpa menatapku, matanya fokus pada piring. Seru, sayang. Lumayan, keringatnya banyak keluar. Ketemu teman lama juga? Iya, ngobrol sebentar. Biasalah, nostalgia masa SMA. Bohong. Kamu bohong, Mas. Kamu tidak bertemu teman SMA. Kamu masuk ke istana orang-orang tua kaya itu. Tapi kalimat itu hanya tertahan di tenggorokanku. Aku takut jika aku membukanya sekarang. Pertengkaran hebat akan terjadi dan aku belum siap kehilangan keharmonisan ini. Aku memilih menelan rasa curiga itu bulat-bulat, membiarkannya menjadi racun yang mengendap di hatiku. Aku berjanji pada diriku sendiri, minggu depan aku akan mencari tahu lebih dalam. Aku tidak tahu bahwa takdir berkata lain. Minggu depan itu tidak akan pernah menjadi kesempatan bagiku untuk bertanya. Hari Minggu berikutnya datang dengan nuansa yang berbeda. Langit mendung sejak pagi, seolah alam sedang memberi pertanda bahwa hari ini akan menjadi hari yang kelabu. Seperti biasa, Bayu bersiap dengan rutinitas mingguannya. Kali ini dia mengenakan jaket agak tebal, karena angin di luar cukup kencang. Aku berangkat dulu ya, Sarah. Mungkin pulangnya agak sorean sedikit hari ini, pamitnya sambil mencium keningku. Ciuman itu terasa lebih lama dari biasanya. Hangat bibirnya menempel di dahiku, memberikan rasa aman yang sesungguhnya semu. Hati-hati, Mas. Jangan terlalu capek, jawabku. Hatiku bergetar ingin menahannya, ingin berteriak, jangan pergi. Aku tahu kamu ke panti jompo itu. Jelaskan padaku. Tapi lidahku keluh. Aku hanya menatap punggungnya menjauh,
tidak menyadari bahwa itu adalah kali terakhir aku melihatnya berdiri tegak. Jam menunjukkan pukul 2 siang ketika telepon rumah berdering. Suaranya nyaring dan memekakan telinga di tengah rumah yang sepi. Perasaanku tidak enak. Jarang sekali ada yang menelepon ke telepon rumah kecuali sales kartu kredit atau penipuan. Aku mengangkat gagang telepon dengan ragu. Halo? Halo, apakah benar ini kediaman Bapak Bayu Prasetya? Suara di seberang sana terdengar berat dan formal, namun ada nada mendesak yang membuat bulu kuduku meremang. Benar, saya istrinya. Ada apa ya? Ibu Sarah, mohon maaf, kami dari RSUD Cempaka. Suami ibu baru saja dilarikan ke IGD. Beliau ditemukan tidak sadarkan diri di pinggir jalan, sepertinya serangan jantung mendadak saat sedang berkendara. Mohon ibu segera datang. Duniaku berhenti berputar. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar tepat di siang bolong. Serangan jantung? Bayu? Dia selalu sehat. Dia rajin, olahraga, setiap minggu. Tidak mungkin. Mas Bayu nggak apa-apakan. Sus? Dia sadarkan? Suaraku bergetar hebat, air mata langsung membanjiri pipiku tanpa permisi. Ibu sebaiknya segera ke sini. Kondisinya kritis. Aku tidak ingat bagaimana aku mengunci pintu rumah. Aku tidak ingat bagaimana aku mencari taksi. Yang aku ingat hanyalah doa-doa yang kurapalkan tanpa henti, memohon pada Tuhan untuk jangan mengambil dia sekarang. Jangan sekarang, Tuhan. Kami belum punya anak. Aku belum minta maaf karena mencurigainya. Dia belum menjelaskan rahasianya. Sesampainya di rumah sakit, bau obat-obatan dan karbol langsung menusuk hidungku, membuat perutku mual. Aku berlari menyusuri lorong menuju IGD. Seorang dokter keluar dari balik tirai dengan wajah yang sudah sering kulihat di film-film sedih. Wajah penyesalan. Dia menggeleng pelan saat melihatku mendekat. Ibu Sarah? Tanyanya lembut. Aku mengangguk kaku, nafasku tertahan. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, Bu. Tapi serangan jantungnya sangat masif. Bapak Bayu sudah tidak ada saat sampai di sini. Kami sudah mencoba resusitasi jantung paru selama 30 menit, namun tidak ada respon. Saya turut berduka cita sedalam-dalamnya. Hening. Suara bising rumah sakit, bunyi monitor, teriakan perawat, roda berangkar yang berdecit, semuanya mendadak lenyap. Yang terdengar hanya berdengung panjang di telingaku. Lututku lemas seketika. Aku ambruk ke lantai rumah sakit yang dingin. Nggak mungkin. Mas Bayu cuma pergi olahraga. Racauku di sela isak tangis yang mulai pecah menjadi histeris. Dia cuma pergi sebentar. Dia janji pulang sore. Beberapa perawat memapahku untuk duduk. Tapi rasa sakit di dadaku begitu hebat. Seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga hancur. Bayu, suamiku, pelindungku, satu-satunya orang yang memahamiku di dunia ini, telah pergi. Dan dia pergi membawa serta rahasia hari minggunya ke liang lahat. Proses pemakaman berlangsung cepat dan menyakitkan. Rumah kami yang sempit dipenuhi pelayat. Tetangga-tetangga datang dengan wajah simpati, membisikkan kata-kata penghiburan yang tidak satupun masuk ke telingaku. Aku duduk di samping jenazahnya yang sudah dikafani, menatap wajahnya yang pucat namun tenang. Dia terlihat seperti sedang tidur. Senyum tipis masih terukir di bibirnya. Kenapa kamu tersenyum, Mas? Apa yang membuatmu begitu tenang meninggalkan aku sendirian? Batinku menjerit. Satu persatu pelayat pulang. Tanah makam masih basah dan merah, ditaburi bunga yang mulai layu. Malam harinya, rumah terasa begitu besar dan kosong. Hampa. Kenyataan pahit mulai menampar wajahku bukan hanya lewat kesedihan, tapi juga lewat ketakutan akan masa depan. Aku duduk di ruang tamu, membuka laci meja tempat Bayu biasa menyimpan berkas-berkas penting. Aku harus tahu apa yang dia tinggalkan untukku bertahan hidup. Selama ini, Bayu yang memegang kendali keuangan. Aku hanya menerima uang belanja mingguan. Aku tidak pernah menuntut lebih karena aku tahu gajinya pas-pasan. Tanganku gemetar saat membuka buku tabungan satu-satunya yang kami miliki. Aku membuka halaman terakhir. Mataku terbelalak, bukan karena takjub, tapi karena ngeri. Saldo, 2.500.000 rupiah. Hanya itu. Hanya 2,5 juta. Bagaimana aku bisa hidup?
Bagaimana aku membayar tagihan listrik bulan depan? Bagaimana aku membeli beras? Bagaimana aku membayar biaya selamatan 7 hari, 40 hari? Uang duka dari tetangga mungkin cukup untuk biaya pemakaman. Tapi untuk hidup selanjutnya? Aku menggeledah laci itu lagi, berharap menemukan polis asuransi atau tabungan lain. Tapi tidak ada. Tidak ada apa-apa selain surat nikah kami, ijazah, dan tumpukan struk belanja bulanan. Rasa sedihku perlahan bercampur dengan kepanikan, dan sedikit kemarahan. Mas, kamu kerja keras setiap hari, kamu pergi setiap minggu, kemana semua uangmu? Bisikku pada foto pernikahan kami yang terpajang di dinding. Kenapa kamu tinggalkan aku tanpa pegangan apa-apa? Mas? Bayangan panti jompo mewah itu kembali melintas di kepalaku. Apakah uang Bayu habis di sana? Apa dia membayar biaya perawatan seseorang di sana? Orang tuanya? Tapi Bayu bilang orang tuanya sudah meninggal sejak dia kecil, dan dia dibesarkan di panti asuhan biasa. Lalu siapa yang dia kunjungi? Apakah benar dia punya wanita lain di sana? Wanita yang menggerogoti hartanya yang sedikit itu sampai dia tidak menyisakan apapun untuk istrinya sendiri? Rasa curiga yang belum terjawab itu kini berubah menjadi pisau yang menyayat hati. Aku merasa dikhianati oleh orang yang paling kucintai, tepat di saat aku kehilangan dia selamanya. Aku menangis malam itu bukan hanya karena rindu, tapi karena rasa takut yang mencekik leher. Aku janda, tanpa pekerjaan tetap, tanpa tabungan, dan tanpa jawaban. Belum kering air mataku, ponselku berbunyi. Nama, ibu mertua, muncul di layar. Itu adalah ibu angkat Bayu, wanita yang mengadopsinya dulu, namun hubungan kami tidak pernah baik. Dia dan anak-anak kandungnya, saudara angkat Bayu, selalu memandang kami sebelah mata. Halo, Bu, jawabku parau. Sarah, jangan kira kamu bisa santai-santai ya. Suara cempreng ibu mertuaku langsung menyambar tanpa ucapan bela sungkawa. Besok ibu dan anak-anak mau ke sana. Kami mau bicara soal harta peninggalan Bayu. Jangan ada yang kamu sembunyikan. Sambungan diputus sepihak. Aku menatap layar ponsel dengan tatapan kosong. Harta peninggalan? Apa yang mau dibagi? 2,5 juta rupiah? Motor butut? Rumah tipe 36 ini? Tuhan, cobaan apa lagi yang engkau berikan padaku? Belum sembuh luka kehilangan suami, kini serigala-serigala itu datang untuk memperebutkan tulang sisa. Aku memeluk lutut di sudut sofa, merasa menjadi wanita paling malang di dunia. Aku tidak tahu bahwa besok, kedatangan mereka justru akan menjadi awal terbukanya kotak Pandora yang selama ini dijaga rapat oleh Bayu. Pagi itu, matahari bersinar terik, seolah-olah mengejek mendung kelabu yang masih menggantung tebal di dalam hatiku. Tanah makam Bayu bahkan belum benar-benar kering, dan bunga-bunga yang kutaburkan kemarin sore mungkin baru mulai layu, tetapi ketenangan rumah kami yang sedang berduka sudah terusik dengan kasar. Suara deru mobil yang berhenti mendadak di depan pagar, disusul dengan bunyi klakson yang tidak sabaran, membuatku tersentak dari lamunan di ruang tengah. Aku tahu siapa mereka. Itu adalah ibu mertuaku, ibu angkat yang membesarkan Bayu, beserta kedua kakak angkat Bayu, Mas Tio dan Mbak Rina. Selama 8 tahun aku menikah dengan Bayu, kunjungan mereka bisa dihitung dengan jari sebelah tangan. Mereka hanya datang jika ada maunya, atau jika ingin memamerkan pencapaian anak-anak kandung ibu yang sukses, sambil merendahkan Bayu yang dianggap tidak punya masa depan. Aku membuka pintu dengan langkah gontai. Belum sempat aku mengucapkan salam, ibu mertuaku sudah menerobos masuk, mengibaskan kipas tangannya dengan wajah yang sama sekali tidak menyeratkan kesedihan. Tidak ada pelukan bela sungkawa, tidak ada air mata untuk anak yang pernah ia besarkan. Panas sekali rumah ini, Sarah. Kamu tidak nyalakan AC, keluh ibu mertua sebagai kalimat pembuka, matanya menyapu seisi ruang tamu kami yang sederhana dengan tatapan meremehkan. AC-nya rusak, Bu. Belum sempat diperbaiki, jawabku pelan, berusaha menahan gejolak emosi di dada. Silakan duduk dulu, Bu, Mas Tio, Mbak Rina. Maaf berantakan, saya belum sempat beres-beres setelah tahlilan semalam. Mbak Rina, yang mengenakan tas bermerek dan perhiasan emas mencolok, mendengus pelan. Dia tidak duduk, melainkan berjalan mengelilingi ruangan, menyentuh barang-barang kami dengan ujung jarinya seolah-olah takut tertular penyakit kemiskinan. Ya ampun, Sarah.
Bayu itu kerja apa sih selama ini? Perasaan sudah 8 tahun nikah. Kok rumah masih begini-begini saja? Sofa ini sofa zaman kapan? Sudah buluk begini masih dipakai. Sudahlah, Rin. Kita kesini bukan untuk bahas sofa. Potong Mas Tio dengan suara berat dan otoriter. Dia duduk di kursi utama, menatapku tajam layaknya seorang interrogator. Sarah, duduk. Kita perlu bicara serius. Langsung ke intinya saja, kami tidak punya banyak waktu. Aku duduk di ujung sofa kecil di hadapan mereka, meremas jemariku yang dingin. Aku merasa seperti terdakwa di pengadilan, padahal akulah yang sedang berduka. Ada apa, Mas? Soal harta peninggalan Bayu, kata ibu mertua cepat, matanya berkilat tajam. Kamu tahu kan, Bayu itu anak angkat yang ibu besarkan dengan biaya tidak sedikit? Ibu menyekolahkan dia, memberi makan dia. Sekarang dia meninggal mendadak. Sebagai ibunya, ibu berhak tahu dan mendapat bagian dari apa yang dia tinggalkan. Mana surat-surat berharganya? Aku ternganga tak percaya. Bayu baru meninggal kemarin siang. Jasadnya baru saja dimakamkan. Dan sekarang, mereka datang menagih imbalan atas kebaikan masa lalu? Bu, Mas Bayu baru saja meninggal. Suaraku bergetar, air mata kembali menggenang. Kenapa ibu tega bicara harta di saat seperti ini? Lagi pula, apa yang mau dibagi? Ibu tahu sendiri kehidupan kami seperti apa. Halah, jangan pura-pura miskin kamu, Sarah, bentak Mbak Rina tiba-tiba, membuatku terlonjak. Kami tahu Bayu itu sering pergi setiap hari Minggu. Tetangga kalian bilang dia selalu rapi kalau keluar di hari libur. Pasti dia punya bisnis sampingan atau simpanan uang yang dia sembunyikan dari kami, kan? Jangan-jangan dia kaya diam-diam tapi pelit sama keluarganya sendiri. Demi Tuhan, Mbak, aku menggeleng kuat, air mata mulai tumpah. Mas Bayu cuma bilang dia olahraga. Kami tidak punya apa-apa. Tabungan kami saja. Bohong, sergah Mas Tio. Dia berdiri, tubuh besarnya seolah mengintimidasi ruang tamu yang sempit itu. Mana mungkin kerja 8 tahun tidak punya aset? Pasti kamu yang sembunyikan. Rina, ibu, geledah kamarnya. Cari surat tanah, BPKB mobil, atau emas batangan. Pasti ada yang disembunyikan perempuan ini. Mas, jangan. Itu privasi kami. Teriakku mencoba menghalangi, tapi Mas Tio mendorong bahuku hingga aku terhuyung jatuh kembali ke sofa. Tanpa mempedulikan tangisanku, ibu mertua dan Mbak Rina masuk ke kamar tidur utama, kamar di mana aku dan Bayu menghabiskan malam-malam kami. Aku mendengar suara laci ditarik kasar, suara barang-barang dibanting, dan lemari yang diacak-acak. Bunyi itu menyayat hatiku lebih tajam daripada pisau manapun. Mereka menginjak-injak kenangan kami, menodai sisa aroma tubuh Bayu yang masih tertinggal di bantal dengan keserakahan mereka. Aku hanya bisa menangis terseduh di ruang tamu, tidak berdaya melawan 3 orang yang dibutakan oleh materi. 15 menit kemudian, mereka keluar dengan wajah merah pada menahan amarah. Mbak Rina melemparkan buku tabungan, satu-satunya yang kami punya, ke atas meja di depanku. Apa-apaan ini, Sarah? Teriak ibu mertua, suaranya melengking tinggi. 2,5 juta? Cuma ini uang yang ditinggalkan Bayu? Kamu bercanda? Itu kenyataannya, Bu. Esakku. Gaji Mas Bayu selalu habis untuk kebutuhan sehari-hari. Dasar istri tidak becus, caci maki ibu mertua. Telunjuknya menuding tepat ke wajahku. Pantas saja Bayu tidak pernah maju. Kamu yang tidak bisa atur uang. Atau jangan-jangan uangnya habis buat bayar hutang judi Bayu? Atau dia main perempuan? Hah? Mas Bayu bukan orang seperti itu, Bu. Belaku, meski dalam hati kecilku sendiri masih ada keraguan soal kegiatan hari Minggunya. Dia suami yang baik. Suami baik apanya? Mas Tio meludah ke lantai, ke ubin yang selalu dipel Bayu setiap pagi sebelum berangkat kerja. Kalau dia baik, dia tidak akan meninggalkan ibunya dan istrinya melarat begini. Tiap minggu keluyuran, pasti uangnya habis buat hura-hura. Dasar anak tidak tahu diuntung. Sudah dipungut dari panti asuhan, dibesarkan, matinya malah menyusahkan. Kata-kata itu begitu kejam. Bayu selalu menghormati ibu mertua,
meski dia diperlakukan seperti pembantu di rumah itu dulu. Bayu tidak pernah menjelekkan mereka di depanku. Tapi kini, saat dia sudah tiada, mereka mencabik-cabik kehormatannya tanpa ampun. Kalian jahat? Bisikku lirih. Silakan kalian cari sampai ke lubang tikus pun, kalian tidak akan menemukan apa-apa. Karena memang tidak ada apa-apa. Mbak Rina menendang kaki meja dengan kesal. Sialan, buang-buang bensin kita ke sini. Ternyata benar dugaan ibu, Bayu itu cuma beban sampai mati. Mereka berdiri di sana, berkacak pinggang, menatapku dengan jijik seolah akulah penyebab kemiskinan ini. Mereka tidak menemukan harta karun yang mereka bayangkan. Mereka kecewa bukan karena kehilangan anggota keluarga, tapi karena gagal mendapatkan durian runtuh. Saat suasana sedang memanas dan penuh caci maki itu, aku merasa duniaku benar-benar runtuh. Tidak ada suami, tidak ada uang, dan kini keluarga pun menjadi musuh. Aku sendirian, dikepung oleh serigala-serigala yang lapar. Namun, aku tidak tahu bahwa di luar pagar rumah kami, sebuah mobil mewah baru saja berhenti, membawa seseorang yang akan membalikan semua caci maki ini menjadi kebisuan yang mematikan. Suasana di ruang tamu masih tegang dan penuh hawa panas amarah, ketika suara ketukan pintu terdengar. Ketukan itu berbeda. Bukan gedoran kasar seperti yang dilakukan keluarga mertuaku tadi, melainkan ketukan yang sopan, teratur, dan berwibawa. 3 kali ketukan yang tegas namun tenang. Ibu mertua, Mas Tio, dan Mbak Rina sontak terdiam. Mereka saling pandang. Siapa itu? Penagih hutang? Bisik Mbak Rina dengan wajah pucat. Jangan-jangan Bayu ninggalin hutang juga selain kemiskinan? Biar Tio yang buka, kata Mas Tio, mencoba terlihat berani meski aku melihat kegelisahan di matanya. Dia melangkah ke pintu depan dan membukanya lebar-lebar. Seketika, cahaya matahari siang menerobos masuk, menyinari siluet seorang pria yang berdiri di ambang pintu. Aku menyipitkan mata, mencoba melihat jelas di sela-sela air mataku yang masih mengalir. Pria itu berusia sekitar 50-an, mengenakan setelan jas hitam yang sangat rapi, sepatu kulit yang mengkilap, dan kacamata berbingkai emas. Di belakangnya, terparkir sebuah sedan hitam mengkilap, jenis mobil yang biasa kulihat dipakai oleh pejabat tinggi atau direktur perusahaan multinasional. Supirnya berdiri tegap di samping mobil, menunggu dengan sikap hormat. Pria itu tersenyum tipis, senyum yang santun namun menyimpan aura yang sulit dijelaskan. Selamat siang. Apakah benar ini kediaman almarhum Bapak Bayu Prasetya? Tanyanya. Suaranya baritone, tenang, dan sangat formal. Mas Tio yang tadi garang mendadak menciut. Dia mundur selangkah. Benar. Bapak siapa? Ya? Pria itu tidak langsung menjawab, melainkan melangkah masuk dengan sopan setelah mengangguk permisi. Matanya menyapu ruangan yang berantakan akibat ulah mertuaku tadi, lalu tatapannya berhenti padaku yang masih terduduk lemas di sofa dengan mata sembab. Perkenalkan, nama saya Hartono. Ucapnya sambil mengeluarkan kartu nama dari saku jasnya dan meletakkannya di atas meja, tepat di samping buku tabungan kami yang menyedihkan itu. Saya adalah kepala pengelola Geraha Senja Mulia, sebuah fasilitas hunian lansia eksklusif di kawasan Bukit Utara. Mendengar kata, fasilitas hunian lansia, dan melihat penampilan mewah Pak Hartono, wajah ibu mertua langsung berubah panik. Dia menyenggol lengan Mbak Rina. Tuh kan, apa ibu bilang? Pasti Bayu naruh orang di sana tapi nunggak bayar. Itu tempat mahal, Rin. Mbak Rina langsung maju, memasang wajah defensif. Dengar ya, Pak Hartono. Kalau Bapak datang mau nagih hutang biaya perawatan atau apapun itu, kami tidak tahu menahu. Kami ini cuma keluarga angkat. Bayu itu sudah pisah rumah sama kami lama. Segala urusan hutang piutang dia, itu urusan istrinya. Telunjuk Mbak Rina mengarah lurus ke wajahku. Tagih saja sama Sarah. Dia yang nikmatin uang Bayu selama ini. Betul, timpal Mas Tio, buru-buru cuci tangan. Kami kesini cuma mau melayat. Kami tidak terima warisan apa-apa dari dia, jadi jangan harap kami mau bayar hutang-hutangnya. Jangan sita rumah atau aset kami ya, Pak. Ibu mertua bahkan lebih kejam lagi. Dia menatapku dengan sorot mata menyalahkan. Tuh, Sarah, rasakan kamu. Sok-sokan hidup gaya,
Ternyata suami kamu ninggalin hutang di panti jompo mewah. Kamu urus sendiri ya. Ibu tidak mau ikut campur. Hatiku mencelos. Sakit sekali. Mereka baru saja menggeledah rumahku mencari harta, tapi begitu ada indikasi hutang, mereka langsung melemparku ke kandang singa. Aku menatap Pak Hartono dengan gemetar, membayangkan berapa ratus juta tagihan yang mungkin dibawa pria ini. Panti jompo itu sangat mewah, dan jika benar Bayu menunggak di sana, aku mungkin harus menjual ginjal untuk melunasinya. Pak, suaraku parau, maafkan suami saya kalau ada tunggakan. Saya tidak punya uang sekarang. Tabungan kami cuma 2 juta. Tapi saya akan cicil. Pak, saya akan cari kerja. Tolong jangan laporkan saya ke polisi. Pak Hartono menatapku. Ekspresi wajahnya berubah, dari formal menjadi sesuatu yang lebih lembut, penuh empati. Dia menatap sekilas ke arah keluarga mertuaku dengan tatapan yang sulit diartikan, mungkin campuran antara rasa heran dan kasihan melihat tingkah mereka, lalu kembali menatapku. Ibu Sarah, panggilnya lembut. Sepertinya ada kesalahpahaman besar di sini. Dia merapikan jasnya sedikit, lalu berbicara dengan nada yang lebih tegas, cukup keras untuk didengar oleh ibu mertua dan ipar-iparku yang sudah bersiap kabur ke pintu. Saya datang bukan untuk menagih hutang. Bapak Bayu tidak memiliki hutang 1 rupiah pun di tempat kami. Rekam jejak beliau sangat bersih. Langkah kaki ibu mertua terhenti. Dia menoleh, bingung. Maksudnya? Terus bapak mau apa ke sini? Mau minta sumbangan? Pak Hartono mengabaikan ibu mertua sepenuhnya. Dia menatapku lekat-lekat. Ibu Sarah, kedatangan saya ke sini adalah untuk menjemput ibu. Ada beberapa hal administratif yang sangat mendesak dan harus segera diselesaikan terkait posisi Bapak Bayu di Geraha Senja Mulia. Dan hal ini tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Harus ibu sendiri yang datang. Saya? Tanyaku bingung. Tapi saya tidak tahu apa-apa, Pak. Saya cuma tahu suami saya sering ke sana tiap minggu. Betul, potong Pak Hartono. Dan karena itulah ibu harus ikut saya sekarang. Para penghuni dan staf kami sedang menunggu kedatangan ibu. Mereka sangat terpukul dengan kepergian Pak Bayu. Mereka ingin bertemu dengan wanita yang selama ini diceritakan oleh Pak Bayu. Aku terdiam. Pikiranku berkecamuk. Apa maksudnya? Bayu menceritakan aku? Kepada siapa? Kepada lansia-lansia kaya di sana? Tapi, rumah saya sedang berantakan, Pak. Ada keluarga saya? Aku melirik ke arah mertuaku yang kini menatap kami dengan curiga. Biarkan saja, kata Pak Hartono tegas, nada suaranya menyeratkan bahwa dia tidak ingin dibantah. Mari, Bu Sarah. Mobil sudah siap. Masalah di sini, biarlah menjadi urusan mereka. Urusan ibu sekarang jauh lebih besar daripada sekadar membereskan rumah. Ada sesuatu dalam tatapan Pak Hartono yang membuatku percaya. Sesuatu yang mengatakan bahwa aku akan menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang menghantuiku selama 8 tahun ini. Aku berdiri, mengusap air mataku. Tanpa mempedulikan teriakan kepo dari Mbak Rina yang bertanya, mau dibawa kemana? Aku mengambil tas kecilku dan melangkah mengikuti Pak Hartono. Saat aku masuk ke dalam mobil mewah yang joknya terbuat dari kulit lembut dan berbau harum itu, aku melihat dari kaca jendela. Ibu mertua, Mas Tio, dan Mbak Rina berdiri di teras rumahku yang sempit dengan mulut menganga. Mereka tampak bingung, penasaran, dan mungkin sedikit ketakutan karena merasa ada sesuatu yang luput dari perhitungan serakah mereka. Mesin mobil menderu halus, nyaris tak terdengar. Mobil melaju perlahan meninggalkan rumah kontrakan kami, meninggalkan kemiskinan dan kehinaan yang baru saja kualami, menuju ke sebuah tempat di atas bukit. Menuju rahasia besar yang selama ini disimpan rapat oleh suamiku di balik senyum sederhananya setiap hari Minggu. Jantungku berdegup kencang. Apa yang menungguku di sana? Apakah hutang budi? Atau sesuatu yang lain? Mobil sedan hitam itu meluncur mulus melewati gerbang emas Geraha Senja Mulia yang menjulang tinggi. Jantungku berdebar semakin kencang, seirama dengan deru halus mesin mobil yang membawa kami masuk ke pelataran utama. Di balik jendela kaca yang gelap, aku melihat pemandangan yang membuatku menahan napas. Ini bukan panti jompo seperti yang ada di bayanganku, suram, bau obat, dan penuh kesedihan. Tempat ini lebih mirip resor peristirahatan bintang 5.
Taman-taman bunga tertata rapi dengan warna-warni yang memanjakan mata, jalan setapak dari batu alam yang bersih, dan bangunan-bangunan bergaya kolonial yang megah namun hangat. Di kejauhan, aku melihat beberapa lansia sedang duduk santai di gazebo, ada yang bermain catur, ada yang sekadar menikmati teh sore. Semuanya tampak begitu damai, kontras sekali dengan kekacauan yang baru saja terjadi di rumahku. "Kita sudah sampai, Bu Sarah," kata Pak Hartono lembut. Supir membukakan pintu untukku. Begitu kakiku menapak di lantai marmer lobi utama, aku merasa kerdil. Aku hanya mengenakan daster rumahan yang kusut dan sandal jepit, sementara tempat ini begitu berkelas. Aku ingin menyembunyikan wajahku karena malu, tapi sambutan yang kuterima kemudian membuatku terpaku. Bukan tatapan jijik atau meremehkan yang kudapat, melainkan penghormatan. Puluhan staf, mulai dari perawat berseragam putih bersih, petugas kebersihan, hingga staf administrasi, berbaris rapi di kiri dan kanan lobi. Saat melihatku, mereka semua membungkuk hormat secara serempak. Suasana hening seketika, namun hening yang penuh dengan rasa takzim. "Selamat datang, Ibu Sarah," ucap mereka hampir bersamaan. Aku menoleh ke arah Pak Hartono dengan bingung. "Pak, ini ada apa? Kenapa mereka seperti ini? Saya cuma istri pegawai biasa." Belum sempat Pak Hartono menjawab, seorang nenek tua dengan kursi roda elektrik mendekatiku. Wajahnya keriput namun bersih dan bercahaya. Matanya berkaca-kaca saat menatapku. Di belakangnya, menyusul belasan lansia lain. Ada yang berjalan memakai tongkat, ada yang dipapah perawat, tapi wajah mereka semua menyeratkan satu emosi yang sama, haru. Nenek itu meraih tanganku yang gemetar. Kulitnya yang keriput terasa hangat di kulitku yang dingin. "Kamu Sarah, ya?" Suaranya bergetar. "Istrinya Nak Bayu?" Aku mengangguk pelan. "Iya, Nek." Tangis nenek itu pecah seketika. Dia mencium punggung tanganku berkali-kali, membuatku panik dan mencoba menarik tanganku. "Ya Allah, Nek, jangan begini. Saya bukan siapa-siapa." "Kamu istrinya malaikat kami, Nak," isak nenek itu. "Kalau bukan karena suamimu, saya sudah mati kelaparan di kolong jembatan 5 tahun lalu. Nak Bayu yang memungut saya, membawa saya ke sini, memberi saya kamar yang bagus, makanan enak, dan dokter yang baik. Dia merawat saya seperti ibu kandungnya sendiri." "Saya juga, Bu Sarah," seorang kakek tua bertopi baret maju selangkah. Matanya merah. "Anak-anak saya membuang saya karena saya stroke. Pak Bayu menemukan saya di rumah sakit terlantar. Dia melunasi semua biaya dan membawa saya ke surga ini. Dia sering datang tiap minggu cuma buat pijat kaki saya dan mendengar cerita masa muda saya." Satu persatu mereka mulai bercerita. Kisah-kisah tentang kebaikan Bayu mengalir seperti air bah. Ada yang diselamatkan dari panti sosial yang kumuh, ada yang ditolong saat menggelandang di jalanan, ada yang dibantu saat sakit keras tanpa biaya. Kepalaku pening. Bayu? Suamiku yang gajinya pas-pasan itu? Suamiku yang motornya sering mogok itu? Bagaimana mungkin dia membiayai semua ini? Aku menatap Pak Hartono, menuntut penjelasan. "Pak Hartono, tolong jelaskan. Siapa sebenarnya suami saya? Biaya di sini pasti mahal sekali. Dari mana dia dapat uang untuk menolong mereka semua? Apakah dia korupsi? Atau dia punya hutang besar?" Pak Hartono tersenyum sedih, lalu memberi isyarat agar kami masuk ke sebuah ruangan privat yang jauh dari keramaian lobi. Dia mempersilakan aku duduk di sofa kulit yang empuk, lalu menuangkan segelas air putih untukku. "Ibu Sarah," Pak Hartono memulai, suaranya berat dan penuh wibawa. "Suami ibu, Bapak Bayu Prasetya, bukanlah sekadar pengunjung di sini. Dia juga bukan donatur biasa." Pak Hartono menarik napas panjang sebelum melanjutkan kalimat yang akan meruntuhkan seluruh logikaku. "Pak Bayu adalah pemilik tunggal dari Graha Senja Mulia dan seluruh jaringan panti jompo di bawah naungan Yayasan Bakti Pertiwi yang tersebar di 5 kota besar di Indonesia." Duniaku berputar. Mulutku terbuka tapi tak ada suara yang keluar. "Pemilik? Suamiku pemilik istana ini? Tapi dia cuma staf administrasi." Cicitku lemah. "Itu hanya kedok, Bu. Atau lebih tepatnya, pekerjaan yang dia pilih agar dia tetap membumi," jelas Pak Hartono. "Sebenarnya,
Pak Bayu adalah investor jenius di pasar saham global sejak dia masih muda. Kekayaannya luar biasa besar. Namun, dia tidak tertarik pada mobil sport, rumah mewah, atau jam tangan mahal. Hatinya hancur melihat orang tua yang terlantar, mungkin karena dia sendiri tumbuh sebagai anak yatim piatu. Pak Hartono menatapku lekat-lekat. Selama 8 tahun ini, uang yang ibu kira pas-pasan, itu sebenarnya adalah sisa kecil dari penghasilannya. 95% dari keuntungan bisnis raksasanya, dia investasikan langsung ke yayasan ini. Dia membangun tempat ini bukan untuk mencari untung, Bu. Gratis. Semua lansia yang ibu lihat tadi tinggal di sini tanpa dipungut biaya sepeser pun. Pak Bayu yang menanggung semuanya. Makan mereka, obat mereka, bahkan gaji kami semua, dibayar dari kantong pribadi Pak Bayu. Air mataku menetes lagi, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa sesak yang luar biasa di dada. Rasa bangga, rasa bersalah, dan rasa cinta bercampur aduk menjadi satu. Jadi, setiap hari Minggu dia menghilang, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk selingkuh. Dia datang ke sini untuk memastikan anak-anak asuhnya, para lansia itu, hidup bahagia. Dia datang untuk menjadi anak bagi mereka yang tidak punya anak, menjadi pelindung bagi mereka yang terbuang. Aku teringat betapa sering aku mengeluh soal motor butut kami. Betapa sering aku cemberut karena tidak bisa beli baju baru. Padahal di saat yang sama, suamiku sedang menyelamatkan ratusan nyawa. Dia memilih hidup sederhana bersamaku, makan nasi tempe dan sambal, demi agar kakek nenek di sini bisa makan daging dan tidur di kasur empuk. Kenapa dia tidak pernah memberitahu saya? Pak, tanyaku lirih. Kenapa dia biarkan saya hidup dalam prasangka? Itu ada di jawaban selanjutnya. Bu, kata Pak Hartono sambil berdiri. Mari ikut saya ke kantor pribadi beliau. Ada sesuatu yang dia tinggalkan khusus untuk ibu. Kami berjalan menyusuri koridor panjang yang lantainya dilapisi karpet tebal. Dinding-dindingnya dihiasi lukisan pemandangan yang menenangkan. Di ujung koridor, ada sebuah pintu kayu jati yang kokoh dengan papan nama kecil bertuliskan, Ruang Bapak Bayu. Tanganku gemetar saat menyentuh gagang pintu itu. Ini adalah ruang rahasia suamiku. Tempat di mana dia menjadi dirinya yang sebenarnya, bukan Bayu si staf administrasi, tapi Bayu sang dermawan. Saat pintu terbuka, aku terkejut melihat kesederhanaan di dalamnya. Tidak ada perabot emas atau kursi tahta. Ruangan itu justru mirip dengan ruang kerja kecil di rumah kami, hanya saja lebih rapi. Ada meja kerja kayu biasa, rak buku yang penuh dengan literatur tentang perawatan lansia dan manajemen bisnis, serta sebuah sajadah yang terlipat rapi di sudut ruangan. Satu-satunya benda yang tampak mahal, di sana adalah sebuah brankas besi besar yang tertanam di dinding. Pak Hartono berjalan menuju brankas itu. Dia menekan kombinasi angka digital, lalu memutar kuncinya. Bunyi klik logam terdengar nyaring di ruangan yang sunyi itu. Pintu brankas terbuka perlahan. Pak Hartono mengeluarkan sebuah kotak dokumen tebal dan meletakkannya di atas meja di hadapanku. Ini semua milik ibu sekarang, katanya. Aku membuka kotak itu dengan tangan yang masih gemetar. Di dalamnya terdapat tumpukan sertifikat tanah, surat kepemilikan saham mayoritas di berbagai perusahaan besar, dan dokumen legalitas yayasan. Angka-angka yang tertera di sana membuat kepalaku pening. Nolnya berderet begitu panjang hingga aku kesulitan menghitungnya. Miliar? Bukan. Ini triliun. Aset yang ditinggalkan Bayu bernilai triliunan rupiah. Di atas tumpukan dokumen aset itu, ada sebuah amplop putih tertutup rapat. Di depannya tertulis dengan tulisan tangan Bayu yang sangat kuhafal. Untuk istriku tercinta, Sarah. Napasku tercekat. Ini surat terakhirnya. Pak Hartono mundur perlahan, memberiku privasi. Saya tunggu di luar, Bu. Ambillah waktu sebanyak yang ibu butuhkan. Setelah pintu tertutup kembali, aku membuka amplop itu. Aroma parfum Bayu yang khas, campuran wangi sabun mandi dan sedikit mask, menguar dari kertas itu, membuat air mataku langsung tumpah membasahi pipi. Sarah sayang, jika kamu membaca surat ini, berarti aku sudah tidak ada di sampingmu lagi. Maafkan aku, sayang. Maafkan suamimu yang pengecut ini, karena telah menyembunyikan hal sebesar ini darimu selama 8 tahun pernikahan kita.
Kamu pasti bertanya-tanya, kenapa aku bohong? Kenapa aku membiarkan kita hidup pas-pasan padahal aku punya segalanya? Sarah, aku tumbuh dengan melihat bagaimana uang bisa mengubah manusia menjadi monster. Aku melihat orang-orang mendekatiku hanya karena tahu aku punya potensi, lalu membuangku saat aku gagal. Aku trauma. Aku takut wanita yang kunikahi nanti hanya mencintai isi dompetku, bukan hatiku. Saat aku bertemu kamu, aku memutuskan untuk menyamar. Aku ingin tahu, apakah ada wanita yang mau mendampingi Bayu yang tidak punya apa-apa? Bayu yang naik motor butut? Bayu yang gajinya UMR? Dan kamu membuktikannya, Sarah. 8 tahun. Kamu tidak pernah pergi. Kamu tetap memasakkan aku, memijat punggungku saat lelah, dan tersenyum menyambutku pulang meski kita tidak punya uang untuk nonton bioskop. Kamu mencintaiku apa adanya. Cintamu tulus, murni, tanpa syarat. Hari Minggu adalah hari di mana aku menggunakan rezeki yang titipan Tuhan ini untuk orang lain. Tapi hari Senin sampai Sabtu adalah hari-hari paling bahagia dalam hidupku karena aku memilikimu. Semua aset ini, Yayasan Bakti Pertiwi, Graha Senja Mulia, dan seluruh tabungan pribadiku, 100% aku wariskan kepadamu. Tidak ada orang lain. Kamu adalah satu-satunya pemilik sah dari semua yang kutinggalkan. Aku tahu ini beban yang berat. Tapi aku percaya padamu. Kamu punya hati yang lembut, Sarah. Lanjutkan perjuanganku, ya? Rawatlah kakek dan nenek di sini. Jangan biarkan mereka terlantar kembali. Terima kasih telah menjadi istri terbaik di dunia. Aku mencintaimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Suamimu, Bayu. Aku mendekap surat itu ke dada, menangis sejadi-jadinya hingga suaraku habis. Rasanya sesak sekali. Selama ini aku sempat meragukannya. Aku sempat berpikir dia punya wanita lain. Padahal, dia sedang menguji ketulusanku sekaligus membangun surga untuk orang banyak. Dia menyembunyikan kekayaannya hanya untuk memastikan bahwa cinta yang kami miliki adalah cinta yang sejati. Dan dia benar. Aku mencintainya bukan karena uang ini. Jika boleh memilih, aku rela menukar semua triliunan ini asalkan Bayu bisa hidup kembali dan memboncengku naik motor butut itu lagi keliling kota. Tapi takdir tidak bisa ditawar. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Bayu sudah memberiku kepercayaan sebesar ini. Dia mempercayakan anak-anaknya, para lansia itu, kepadaku. Aku tidak boleh lemah. Aku tidak boleh terus-menerus menangis. Aku melihat kembali tumpukan dokumen itu. Ini bukan hanya harta, ini adalah amanah. Dan ini juga senjata. Pikiranku melayang pada kejadian di rumah tadi pagi. Wajah sombong ibu mertua, kata-kata kasar Mbak Rina, dan ludah Mas Tio di lantai rumahku. Mereka menghinaku miskin. Mereka menuduh Bayu menyusahkan. Mereka menuntut warisan padahal tidak pernah peduli. Kini, di tanganku ada kekuatan yang bisa membungkam kesombongan mereka selamanya. Aku bukan lagi Sarah si janda miskin yang bisa diinjak-injak. Aku adalah Sarah, pemilik Graha Senja Mulia, penerus tunggal Bayu Prasetya. Pintu ruangan terbuka pelan. Pak Hartono melongok ke dalam. Bu Sarah, apakah ibu baik-baik saja? Aku menarik napas panjang, lalu berdiri tegak. Untuk pertama kalinya sejak kematian Bayu, aku merasa ada kekuatan baru yang mengalir dalam darahku. Aku menatap Pak Hartono dengan tatapan mantap. Saya baik-baik saja, Pak Hartono. Terima kasih. Baguslah. Oh ya, Bu. Ada satu hal lagi, kata Pak Hartono sedikit ragu. Pihak resepsionis di depan baru saja mengabari. Katanya ada 3 orang yang datang memaksa masuk. Seorang ibu tua dan 2 orang dewasa lainnya. Mereka berteriak-teriak mengaku sebagai keluarga kandung Pak Bayu, dan ingin bertemu pimpinan di sini untuk menagih hutang. Satpam sudah mau mengusir mereka, tapi saya pikir saya harus lapor ibu dulu. Sudut bibirku terangkat sedikit, membentuk senyum getir. Rupanya mereka menyusul. Mereka pasti penasaran atau ingin memastikan bahwa aku benar-benar terjerat hutang agar bisa menertawakanku. Jangan diusir, Pak, kataku tenang, sambil merapikan tumpukan dokumen triliunan rupiah itu ke dalam tas yang disediakan Pak Hartono. Biarkan mereka masuk. Bawa mereka ke ruang pertemuan utama. Ibu yakin? Tanya Pak Hartono heran.
Sangat yakin, jawabku. Sudah saatnya mereka tahu siapa sebenarnya Bayu Prasetya, dan siapa Sarah yang selama ini mereka hina. Aku melangkah keluar dari ruangan itu dengan langkah pasti. Bukan sebagai istri yang rapuh lagi, tapi sebagai pemimpin yayasan yang siap menghadapi serigala-serigala berbulu domba itu. Permainan mereka sudah selesai. Giliranku yang memegang kendali. Ruang rapat utama Geraha Senja Mulia terasa seperti dimensi lain. Dingin, hening, dan berbau kemewahan yang mengintimidasi. Dinding kaca setinggi 3 meter di sebelah kiriku memperlihatkan hamparan taman bergaya Jepang dengan kolam koi yang tenang, kontras sekali dengan badai yang sedang berkecamuk di dalam dadaku. Aku duduk di kursi utama, sebuah kursi kulit ergonomis berwarna hitam pekat yang biasanya diduduki oleh Bayu. Sandarannya tinggi, seolah menopang punggungku yang rapuh agar tetap tegak. Di sebelah kananku berdiri Pak Hartono, pria parubaya yang kesetiaannya pada suamiku tak perlu diragukan lagi. Di sebelah kiriku duduk Pak Anwar, pengacara senior kepercayaan Bayu, yang sedang menyusun tumpukan berkas tebal di atas meja mahoni mengkilap itu. Bunyi kertas yang bergesekan terdengar nyaring di ruangan yang sunyi ini. Mereka sudah di lobi. Bu Sarah, suara Pak Hartono memecah keheningan. Resepsionis bilang mereka membuat keributan. Berteriak-teriak soal hak asasi dan menuduh kita menyekap ibu. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantung yang berpacu liar. Tanganku yang berada di bawah meja saling meremas, dingin dan berkeringat. Biarkan mereka masuk, Pak. Jangan ada yang menghalangi. Buka pintu lebar-lebar. Ibu yakin? Tanya Pak Anwar, menatapku dari balik kacamata bacanya yang tebal. Secara hukum, ibu berhak menolak mereka karena ini properti pribadi. Kita bisa panggil keamanan untuk menyeret mereka keluar sekarang juga. Aku menggeleng pelan. Tidak, Pak Anwar. Kalau mereka diusir sekarang, mereka akan merasa jadi korban. Mereka akan terus meneror hidup saya dengan cerita-cerita bohong. Hari ini harus diselesaikan. Tuntas. Sampai ke akar-akarnya. Pak Hartono mengangguk hormat, lalu memberi isyarat melalui earpiece yang terpasang di telinganya. Izinkan masuk. Arahkan ke ruang rapat VVIP. Detik-detik berlalu terasa seperti jam. Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah Bayu. Bantu aku, Mas. Beri aku sedikit saja ketenanganmu, batinku. Tak lama kemudian, suara gaduh terdengar dari balik pintu ganda yang besar dan kokoh itu. Suara cempreng yang sangat kuhafal, suara yang selama 8 tahun ini selalu membuat perutku mulas karena cemas. Minggir, jangan sentuh saya. Saya ini ibunya. Kalian tahu tidak siapa anak saya? Teriakan ibu mertua menembus pintu tebal itu. Pintu terbuka kasar. 3 sosok manusia melangkah masuk dengan gaya serampangan yang merusak estetika ruangan elegan ini. Ibu mertua memimpin di depan, mengenakan baju terbaiknya, kebaya encim berwarna merah menyala yang terlalu sempit, dipadu dengan perhiasan emas imitasi yang bergemerincing setiap kali ia bergerak. Wajahnya merah padam, bedaknya sedikit luntur oleh keringat kemarahan. Di belakangnya mengekor Mas Tio, kakak tertua Bayu, dengan kemeja lusuh yang kancing atasnya terbuka, memperlihatkan dada yang berkeringat. Matanya liar menyapu sekeliling ruangan, menaksir harga lukisan dan perabot yang ada. Lalu ada Mbak Rina, yang sibuk merekam segala sesuatu dengan ponselnya, mulutnya komat-kamit melakukan siaran langsung atau sekadar merekam untuk barang bukti. Mana pimpinannya? Keluar, bentak ibu mertua, suaranya menggema memantul di dinding-dinding akustik. Kalian pikir kalian bisa menipu kami dengan membawa menantu bodoh saya ke sini? Pasti kalian mau menjebak dia buat bayar hutang, kan? Saya tidak terima. Mereka terus merangsek maju tanpa melihat ke arah meja utama. Namun, begitu mereka sampai di tengah ruangan dan pandangan mereka lurus ke depan, langkah mereka terhenti mendadak. Seolah ada rem gaib yang menahan kaki mereka. Mata ibu mertua membelalak nyaris keluar. Mulut Mas Tio yang tadinya siap memaki, kini menganga lebar. Ponsel di tangan Mbak Rina perlahan turun. Mereka melihatku. Bukan Sarah yang tadi pagi menangis di lantai ruang tamu kontrakan sempit. Bukan Sarah yang memakai daster kusam. Aku duduk di sana, di ujung meja panjang yang berkilau, dengan latar belakang pemandangan bukit yang megah, diapit oleh 2 pria berjas mahal yang tampak tunduk padaku. Sarah,
Pekik Mbak Rina, suaranya pecah karena kaget. Ngapain kamu duduk di situ? Turun. Itu kursi bos. Bikin malu saja, dikira kamu siapa? Hah? Mas Tio mendengus, kembali memasang wajah garang untuk menutupi rasa mindernya. Heh, Sar, kamu jangan main-main ya. Kita kesini mau ketemu pemilik tempat ini, bukan mau lihat kamu gaya-gayaan. Mana bosnya? Panggil keluar. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap mereka datar. Tatapan yang selama ini kutahan, tatapan seorang istri yang sudah terlalu lelah dihina. Pak Hartono maju selangkah, berdeham pelan namun penuh wibawa. Suaranya baritone, jenis suara yang membuat orang mau tak mau mendengarkan. Selamat siang, Bapak, Ibu. Harap tenang. Kalian sedang berada di area privat eksekutif. Saya tidak peduli, sembur ibu mertua. Saya mau bicara sama pemilik yayasan ini. Saya mau tegaskan kalau Bayu Prasetya tidak punya harta apa-apa, jadi jangan tagih ke kami. Ibu, potong Pak Hartono tegas, tangannya menunjuk ke arahku dengan sopan. Orang yang ibu cari, pimpinan tertinggi Yayasan Bakti Pertiwi sekaligus pemilik tunggal dari seluruh aset properti Graha Senja Mulia ini, sedang duduk tepat di hadapan ibu. Hening. Angin AC mendesing halus, menjadi satu-satunya suara di ruangan itu. Wajah ketiga orang itu berubah pucat pasi secara bersamaan, seolah darah mereka tersedot ke lantai. Maksud Bapak apa? Suara ibu mertua bergetar hebat. Kali ini bukan getaran amarah, tapi getaran ketidakpercayaan yang mendalam. Si Sarah? Si Sarah yang miskin ini bosnya? Jangan ngawur, Pak. Dia itu cuma ibu rumah tangga biasa. Makan saja susah. Bukan Ibu Sarah yang membangun ini. Sela Pak Anwar tenang, sambil membuka map kulit hitam di hadapannya. Tetapi almarhum suami beliau, Bapak Bayu Prasetya. Selama 8 tahun terakhir, Pak Bayu adalah pemilik sah, pendiri, dan donatur tunggal dari jaringan panti jompo eksklusif ini. Beliau adalah salah satu filantropis tersembunyi dengan aset pribadi dalam bentuk saham, obligasi, dan properti yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Kata triliunan menggantung di udara seperti asap tebal yang mencekik. Dan kini, lanjut Pak Anwar tanpa memberi jeda bagi otak mereka untuk memproses. Sepeninggal beliau, sesuai hukum negara dan hukum agama, seluruh aset, kekayaan, dan kepemimpinan yayasan telah jatuh ke tangan ahli waris tunggalnya, Ibu Sarah. Kaki Mbak Rina lemas. Dia mundur selangkah dan menabrak kursi tamu, lalu jatuh terduduk dengan bunyi bruk yang keras. Mas Tio memegangi kepalanya seolah sedang pusing hebat. Ibu mertua mematung, matanya berkedip-kedip cepat, mencoba mencerna fakta bahwa anak angkat yang selalu ia hina sebagai benalu, ternyata adalah naga yang tidur di atas gunung emas. Perlahan, ekspresi kaget itu luntur. Dan seperti yang sudah kuduga, ekspresi itu digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih mengerikan, keserakahan murni. Aku bisa melihat roda gigi di otak mereka berputar cepat. Triliunan. Uang. Harta. Bagian kami. Tiba-tiba, ibu mertua meraung keras. Bukan raungan sedih, tapi raungan sandiwara yang biasa ia mainkan jika ingin meminjam uang pada tetangga. Dia berlari ke arahku, mencoba menerobos meja panjang itu. Ya Allah, Sarah, menantuku sayang. Anakku, teriaknya histeris. Dia mencoba meraih tanganku, tapi Pak Hartono dengan sigap menghalanginya. Sarah, kenapa kamu diam saja? Ibu ini ibumu, nak? Ya ampun, ibu tidak menyangka Bayu sehebat itu. Kenapa kalian menyembunyikan ini dari ibu? Tahu begitu, ibu pasti akan rawat Bayu lebih baik lagi. Air mata buaya mulai mengalir deras di pipi keriputnya yang tertutup bedak tebal. Maafkan ibu tadi pagi ya, Sarah. Ibu itu cuma emosi sesaat karena sedih kehilangan Bayu. Ibu sayang sekali sama kamu, nak. Kita kan keluarga. Mas Tio, yang tadi meludah di lantai rumahku, kini menyeringai lebar, memamerkan gigi kuningnya dengan senyum paling manis yang bisa ia buat. Iya, Sar. Wah, gila. Adik iparku ternyata nyonya besar. Sorry ya tadi mas agak kasar, biasalah laki-laki kalau lagi stres suka gitu. Jangan dimasukin hatilah. Kita ini kakak-kakakmu juga, darah daging Bayu, maksudnya saudara Bayu.
Mbak Rina buru-buru bangkit, merapikan rambutnya, dan ikut mendekat dengan wajah memelas. Sarah, duh, aku merinding lo dengarnya. Bayu triliunan? Ya ampun. Sarah, kita harus bicara baik-baik ini. Uang segitu banyak bahaya kalau kamu pegang sendiri. Kamu kan gak ngerti bisnis. Sini, biar Mas Tio sama Mbak Rina bantu kelola. Kita kan keluarga, harus saling bantu. Betul, sambar ibu mertua. Secara hukum, ibu kan orang tua angkat yang sah. Ibu yang besarkan dia dari kecil. Ibu punya hak waris juga, loh. Mana mungkin anak sekaya itu melupakan ibunya? Aku menatap mereka dengan rasa mual yang menjalar dari perut hingga ke tenggorokan. Sungguh luar biasa manusia-manusia ini. Baru 3 jam yang lalu mereka memaki mayat suamiku. Sekarang, mereka berebut ingin menjadi pahlawan kesiangan. Duduk, perintahku, suaraku pelan, tapi dingin dan menusuk. Tidak ada getaran ragu sedikit pun. Mereka terdiam, saling pandang, lalu buru-buru duduk di kursi di hadapanku layaknya anak sekolah yang takut pada guru galak. Pak Anwar, panggilku tanpa mengalihkan tatapan tajamku dari wajah ibu mertua. Tolong bacakan wasiat Mas Bayu. Bagian pembagian harta. Pak Anwar mengangguk. Dia mengambil selembar dokumen resmi berhologram. Suasana kembali tegang. Mas Tio mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya berbinar tamak menunggu angka yang akan disebut. Berdasarkan surat wasiat akta notaris nomor 45/2024 yang dibuat 6 bulan lalu, suara Pak Anwar lantang dan jelas, almarhum Bayu Prasetya mewariskan 100% asetnya, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk kepemilikan yayasan, uang tunai di bank, portofolio saham, dan properti pribadi, kepada istrinya, Ibu Sarah. Titik. Tidak ada pembagian persentase untuk pihak lain manapun. Wajah Mas Tio berubah merah padam. Harapannya hancur seketika. Apa? Gak bisa gitu dong. Itu tidak adil. Ibu ini yang membesarkan dia. Ibu kasih dia makan nasi, bukan batu. Masa gak dapat sepeser pun? Ini pasti akal-akalan kamu kan? Sarah, kamu paksa Bayu tanda tangan ini kan? Mas Tio menggebrak meja mahoni itu dengan keras. Kita tuntut. Kita bawa ke pengadilan. Kita punya hak. Hukum waris tidak bisa dihilangkan begitu saja. Betul, teriak ibu mertua, topeng manisnya retak kembali, menampakkan wajah aslinya yang bengis. Dasar anak durhaka. Sudah mati pun masih pelit sama orang tua. Saya mau bagian saya. Setidaknya setengah dari harta itu. Saya ibunya. Kalau tidak, saya akan tuntut kamu, Sarah. Saya akan sewa pengacara paling mahal untuk hancurkan kamu. Aku tersenyum tipis. Senyum miris melihat betapa rendahnya mereka. Silakan, jawabku tenang. Silakan tuntut. Saya tunggu surat panggilannya. Kamu menantang kami? Bentak Mbak Rina. Bukan menantang, Mbak. Tapi memberi pilihan, jawabku. Aku menoleh pada Pak Anwar. Pak, tolong bacakan klausul tambahannya. Klausul khusus yang ditulis Mas Bayu, karena dia sudah tahu hari ini akan terjadi. Pak Anwar mengangguk lagi. Dia membalik halaman dokumen itu, lalu menatap ketiga orang serakah itu dengan tatapan penuh arti. Klausul tambahan, jika di kemudian hari, pihak keluarga angkat saya, Ibu Lestari, Saudara Tio, Saudara Rina, menuntut harta warisan atau mencoba mengambil alih aset yayasan melalui jalur hukum maupun intimidasi, maka hak menuntut itu hanya bisa diproses setelah mereka melunasi terlebih dahulu hutang budi yang telah saya catat secara terperinci dan sah secara hukum selama saya hidup bersama mereka. Dahi Mas Tio berkerut dalam. Hutang budi? Maksudnya apa? Bayu yang hutang budi sama kita. Pak Anwar tidak menjawab dengan kata-kata. Dia membungkuk dan mengangkat sebuah buku tebal bersampul kulit hitam dari dalam tas kerjanya. Buku itu terlihat tua namun terawat. Pak Anwar meletakkannya di tengah meja dengan bunyi buk yang berat. Bapak Bayu adalah seorang investor jenius. Beliau memiliki kebiasaan mencatat arus kas yang sangat detail. Sejak beliau mulai bekerja serabutan di usia 14 tahun, beliau mencatat setiap rupiah yang keluar dari kantongnya untuk keluarga kalian. Pak Anwar membuka buku itu. Halamannya penuh dengan tulisan tangan Bayu yang rapi.
Mari kita lihat, kata Pak Anwar sambil menelusuri baris demi baris dengan jarinya. Tanggal 12 Mei 2010. Pelunasan hutang judi Tio di lapak Pak Kumis. Nilai, 15 juta rupiah. Bayu menjual motor pertamanya untuk ini. Wajah Mas Tio memucat. Dia ingat kejadian itu. Dia yang memohon-mohon di kaki Bayu agar tidak dibunuh preman. Tanggal 4 Agustus 2012, lanjut Pak Anwar. Biaya masuk kuliah anak pertama Ibu Rina. Nilai, 25 juta rupiah. Catatan, Rina mengaku tidak punya uang, padahal baru pulang liburan dari Bali. Mbak Rina menunduk. Wajahnya merah padam karena malu dan marah. Tanggal 20 Desember 2015. Renovasi atap rumah Ibu Lestari. Nilai, 50 juta rupiah. Ditambah pembelian sofa, kulkas 2 pintu, dan TV LED 50 inch. Total, 85 juta rupiah. Ibu mertua gemetar. Mulutnya terkunci rapat. Dan yang paling rutin, suara Pak Anwar semakin tegas. Uang bulanan atau uang diam, sebesar 10 juta rupiah yang ditransfer setiap tanggal 1 selama 8 tahun pernikahan beliau dengan Ibu Sarah, agar kalian tidak mengganggu rumah tangga mereka. Total, 960 juta rupiah. Pak Anwar menutup buku itu perlahan. Dalam dokumen ini, semua pengeluaran tersebut dicatat sebagai pinjaman lunak komersial yang sah secara hukum, lengkap dengan bukti transfer dan, jika kalian lupa, kwitansi bertanda tangan di atas materai yang selalu Pak Bayu minta setiap kali beliau memberi uang. Aku melihat keringat dingin mengucur deras di pelipis Mas Tio. Mereka ingat sekarang. Dulu mereka pikir Bayu bodoh dan pelit, karena selalu minta tanda tangan kwitansi. Mereka pikir itu cuma administrasi kantor tempat Bayu bekerja sebagai kacung. Ternyata, itu adalah jaring perangkap yang disiapkan Bayu untuk melindungi aku. Total pokok hutang ditambah bunga bank komersial berjalan selama 10 tahun. Pak Anwar menyebutkan angka yang membuat napas mereka tercekat. 5 miliar 432 juta rupiah. Hening. Kali ini hening yang mematikan. Jadi, opsinya sederhana, sambung Pak Anwar dingin. Jika kalian mendaftarkan gugatan waris ke pengadilan besok pagi, maka siang harinya kami akan mendaftarkan gugatan sita jaminan atas rumah ibu, mobil Rina, dan seluruh aset kalian untuk melunasi hutang 5,4 miliar ini. Secara hukum, posisi kami sangat kuat. Ibu mertua ambruk bersandar di kursinya. Tubuhnya lemas seperti tulang-tulangnya dicabut. 5 miliar? Menjual seluruh harta mereka ditambah ginjal pun tidak akan cukup. Kamu jahat, Sarah. Desis ibu mertua, air matanya menetes lagi, tapi kali ini air mata kekalahan yang pahit. Tega kamu, sama keluarga sendiri. Aku berdiri perlahan dari kursi kebesaranku. Aku berjalan memutari meja hingga berdiri tepat di hadapan mereka. Aku menatap mata ibu mertua lekat-lekat. Bukan aku yang jahat, Bu. Suaraku bergetar menahan emosi. Keserakahan kalianlah yang jahat. Mas Bayu orang baik. Sangat baik. Dia membiayai hidup kalian diam-diam, menanggung gaya hidup kalian, bahkan saat kalian menghinanya sebagai anak pungut. Dia melakukan itu karena dia sayang. Tapi kalian memerasnya sampai mati. Aku menoleh ke arah Mas Tio dan Mbak Rina. Kalian bilang kita keluarga? Keluarga macam apa yang datang saat adiknya meninggal cuma untuk cari harta? Keluarga macam apa yang menuduh adiknya punya hutang judi? Saya beri 1 kali tawaran, kataku tegas, mengunci pandangan mereka. Pergi dari sini sekarang juga. Jangan pernah injakan kaki di rumah saya, di makam Mas Bayu, atau di panti ini lagi. Hapus nomor saya. Anggap kita tidak pernah kenal. Jika kalian lakukan itu, saya tidak akan menagih hutang 5,4 miliar itu. Saya ikhlaskan sebagai sedekah terakhir Mas Bayu untuk kalian. Tapi, Mas Tio mencoba membuka mulut. Tapi jika kalian muncul sekali saja lagi, bentakku, membuat mereka bertiga tersentak kaget. Demi Tuhan, saya akan miskinkan kalian sampai kalian mengemis di jalanan. Saya punya uang, saya punya kuasa, dan saya punya bukti. Jangan uji kesabaran saya. Ketakutan terpancar jelas di mata mereka. Mereka sadar, Sarah yang ada di hadapan mereka bukan lagi Sarah yang penurut.
Sarah ini memiliki cakar. Tanpa bicara sepatah kata pun, Mas Tio berdiri dan menarik lengan ibunya dengan kasar. Ayo pulang, Bu. Percuma kita di sini. Gila orang ini. Tapi Tio, uangnya. Ibu mertua masih merancau, tapi tubuhnya diseret paksa oleh anaknya sendiri. Mbak Rina memungut tas dan ponselnya dengan panik, menunduk dalam-dalam, tak berani menatap mataku. Mereka bertiga berjalan keluar dari ruangan mewah itu dengan langkah terseret-seret, gontai, dan penuh kehinaan. Tidak ada lagi teriakan sombong. Yang ada hanya suara langkah kaki pecundang yang diusir dari istana, yang seharusnya bisa mereka nikmati jika saja mereka punya sedikit hati nurani. Pintu ganda tertutup di belakang mereka. Bunyi klik pintu terkunci terdengar seperti musik terindah di telingaku. Kakiku mendadak lemas. Adrenalin yang tadi memompa semangatku tiba-tiba surut, meninggalkan rasa lelah yang luar biasa. Aku terduduk kembali di kursi. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena lega. Beban 8 tahun penghinaan itu terangkat sudah. Pak Hartono mendekat, menyodorkan segelas air putih dingin. Ibu luar biasa, pujinya tulus, nada suaranya penuh kekaguman. Pak Bayu pasti tersenyum lebar di atas sana melihat ibu hari ini. Aku meminum air itu dengan tangan gemetar, lalu menatap langit biru di balik dinding kaca. Sudah selesai, Mas. Aku sudah mengusir serigala-serigala itu. Sekarang, izinkan aku menjaga domba-dombamu. 6 bulan telah berlalu sejak hari yang mengguncang itu. Jika ada yang bilang waktu akan menyembuhkan luka dengan cepat, mereka bohong. Waktu tidak menyembuhkan, waktu hanya mengajarkan kita cara berjalan dengan beban yang baru. Luka karena kehilangan Bayu masih menganga di sana, di sudut hati terdalamku. Ada malam-malam sunyi di mana aku terbangun pukul 2 pagi, meraba sisi tempat tidur yang dingin, berharap menemukan hangat tubuhnya, namun hanya disambut kosong. Ada pagi-pagi di mana aku secara tidak sadar membuat 2 cangkir kopi, lalu menangis saat menyadari cangkir satunya tak akan pernah disentuh. Namun, di tengah duka yang tak kunjung surut itu, ada tunas kehidupan baru yang tumbuh. Kehidupan yang dibangun di atas fondasi yang ditinggalkan Bayu. Transisi itu tidak mudah. Sama sekali tidak. Bulan pertama adalah neraka. Aku yang biasa hanya memikirkan harga cabai di pasar, tiba-tiba harus berhadapan dengan laporan keuangan yayasan yang tebalnya seperti bantal. Istilah-istilah seperti cash flow, operational expenditure, dan asset depreciation berputar-putar di kepalaku seperti tawon. Aku ingat, aku pernah menangis di ruang kerja Bayu sampai tertidur di atas meja karena merasa bodoh. Aku merasa tidak pantas. Aku hanyalah Sarah, lulusan SMA yang menjadi ibu rumah tangga. Bagaimana mungkin aku memimpin ratusan karyawan dan mengelola dana triliunan? Saya mau menyerah saja, Pak Hartono, kataku waktu itu dengan mata bengkak. Cari orang profesional saja. Saya takut menghancurkan warisan Mas Bayu. Tapi Pak Hartono, dengan kesabarannya yang luar biasa, selalu ada di sana. Dia tidak memanjakanku, tapi dia membimbingku. Bu Sarah, katanya waktu itu, Pak Bayu tidak memilih ibu karena ibu pintar matematika atau lulusan Mbah. Beliau memilih ibu karena hati ibu. Bisnis bisa dipelajari, tapi hati yang tulus untuk merawat lansia itu bakat. Ibu punya itu. Kata-kata itu menjadi bensin bagiku. Aku mulai belajar. Siang hari aku di panti, mengurus operasional. Malam hari aku belajar manajemen secara otodidak, membaca buku-buku peninggalan Bayu, bahkan mengambil kursus singkat online. Perlahan tapi pasti, kabut kebingungan itu mulai pudar. Kini, 6 bulan kemudian, aku berdiri di depan cermin besar di kamar utamaku, kamar di rumah dinas yayasan yang kini kutempati. Rumah kontrakan lama sudah kutinggalkan, terlalu banyak kenangan menyakitkan di sana. Aku merapikan kerudung pastelku, memadukannya dengan blazer kerja yang santai namun berwibawa. Wajah di cermin itu masih wajahku, tapi sorot matanya berbeda. Tidak ada lagi tatapan ragu atau takut. Yang ada adalah tatapan seorang wanita yang memegang kendali atas hidupnya sendiri. Hari ini hari Minggu. Dulu, ini adalah hari yang paling kubenci karena Bayu akan menghilang. Sekarang, ini adalah hari favoritku. Hari di mana aku benar-benar merasakan kehadiran Bayu paling kuat.
Aku menyetir sendiri mobil SUV putih milik yayasan, menuruni bukit menuju kompleks utama panti. Jalanan pagi yang berkabut mengingatkanku pada perjalanan terakhir Bayu. Bedanya, kini jalan ini bukan jalan rahasia, tapi jalan pengabdian. Tentang keluarga mertuaku? Mereka benar-benar menjadi masa lalu. Kabar terakhir yang kudengar dari tetangga lama yang masih sering berkirim pesan, kehidupan mereka berantakan. Mas Tio terlilit hutang pinjaman online karena mencoba gaya hidup mewah dengan harapan warisan yang tak kunjung cair. Mobil Mbak Rina sudah ditarik leasing. Dan ibu mertua, kabarnya dia sakit-sakitan karena stres. Sering meracau memanggil nama Bayu, menyesali perbuatannya. Apakah aku kasihan? Tentu, sebagai manusia aku kasihan. Aku pernah berniat mengirimkan bantuan, tapi Pak Anwar melarang keras. Sekali ibu memberi celah, mereka akan menggigit tangan ibu sampai putus, katanya. Aku menurut. Kadang, cinta terbaik adalah membiarkan orang lain belajar dari kesalahan mereka sendiri. Aku tidak menagih hutang 5,4 miliar itu saja sudah merupakan kebaikan terbesar yang bisa kuberikan. Mobilku memasuki pelataran Geraha Senja Mulia. Suasana pagi di sini begitu hidup. Di taman utama yang luas, puluhan lansia sedang melakukan senam tai chi, dipandu oleh instruktur. Mereka mengenakan seragam olahraga berwarna cerah, wajah-wajah keriput itu tampak berseri-seri ditimpa matahari pagi. Selamat pagi, Bu Sarah, sapa Pak Dirman lantang. Kakek mantan tentara yang dulu stroke berat itu, kini sudah bisa berjalan tanpa tongkat, meski masih tertatih. Pagi, Pak Dirman. Wah, semangat sekali hari ini. Jangan lupa obatnya diminum ya, Pak. Balasku sambil melambaikan tangan dari jendela mobil. Siap, Komandan. Jawabnya sambil memberi hormat militer, membuatku tertawa lepas. Aku memarkir mobil dan berjalan kaki menuju area paviliun anggrek. Ini adalah tempat bagi para lansia yang membutuhkan perawatan intensif. Langkahku terhenti di kamar nomor 12. Di sana, Nenek Iem sedang berbaring lemah. Seminggu terakhir kondisinya menurun. Aku duduk di tepi ranjangnya, menggenggam tangannya yang tinggal kulit pembungkus tulang. Nenek Iem membuka matanya perlahan. Senyum tipis terbit di bibirnya yang pucat saat melihatku. Enduk Sarah, bisiknya parau. Saya di sini, Nek. Nenek butuh sesuatu? Mau makan bubur? Tanyaku lembut, mengusap dahinya yang berkeringat dingin. Nenek Iem menggeleng lemah. Nenek cuma mau lihat kamu. Nenek takut kalau tidur, pas bangun kamu gak ada. Saya gak akan kemana-mana, Nek. Saya akan jaga nenek terus. Kamu persis suamimu, kata Nenek Iem, matanya berkaca-kaca. Dulu, waktu nenek dibuang anak kandung nenek di pinggir jalan, Nak Bayu yang gendong nenek masuk mobil. Dia bilang, Mbah, ikut saya ya, di tempat saya banyak teman. Nenek pikir dia malaikat. Ternyata dia punya istri bidadari. Air mataku menetes mendengar itu. Bayu, oh Bayu, jejak kebaikanmu begitu dalam tertanam di hati orang-orang ini. Nenek istirahat ya. Jangan pikirkan apa-apa. Di sini rumah nenek. Kami semua keluarga nenek, ujarku sambil memperbaiki letak selimutnya. Keluar dari paviliun, aku bertemu dengan tim dokter dan perawat yang sedang berdiskusi. Aku langsung masuk ke mode pemimpin. Dokter Budi, bagaimana stok obat jantung untuk bulan depan? Saya lihat di laporan ada keterlambatan pengiriman dari vendor, tanyaku tegas namun ramah. Dokter Budi, pria yang usianya jauh di atasku, mengangguk hormat. Sudah kami atasi, Bu Sarah. Kami ganti vendor sesuai arahan Ibu minggu lalu. Barang akan masuk besok pagi. Bagus. Pastikan tidak ada yang terlewat. Jangan sampai ada satupun kakek nenek kita yang telat minum obat. Uang bukan masalah, nyawa mereka prioritas. Pesanku. Baik, Bu. Sore harinya, ketika matahari mulai condong ke barat, aku berjalan sendirian ke arah bukit kecil di belakang kompleks panti. Di sana, di bawah pohon Kamboja yang rindang, terdapat sebuah bangku taman kayu yang menghadap langsung ke lembah kota. Ini adalah tempat favorit Bayu. Menurut Pak Hartono, Bayu sering duduk di sini berjam-jam, memikirkan masa depan yayasan, atau sekadar melarikan diri dari penatnya dunia. Kini, tempat ini menjadi tempat suciku.
Aku duduk di bangku itu, merasakan angin sore menerpa wajahku. Di tanganku ada buku harian Bayu, benda paling berharga yang kutemukan di brankasnya selain sertifikat aset. Aku membuka halaman terakhir yang ditulisnya, tepat sehari sebelum dia meninggal. Minggu, 14 Februari. Hari ini Sarah bertanya lagi mau kemana. Hatiku sakit harus membohonginya lagi. Tapi sabarlah sedikit lagi. Bulan depan ulang tahun pernikahan kami yang ke-9. Aku berencana membawanya ke sini. Aku akan tunjukkan semuanya. Aku akan bilang padanya, sayang, ini semua hasil doa-doamu. Ini kerajaan kecil kita. Aku sudah tidak sabar melihat wajah kagetnya. Sarah, istriku yang paling sabar, kamu pantas mendapatkan dunia. Air mataku tumpah lagi, membasahi kertas yang tintanya sudah mengering itu. Dia berencana memberitahuku. Dia ingin memberiku kejutan. Tapi Tuhan punya rencana lain. Kejutan itu datang dengan cara yang menyakitkan, namun hikmahnya luar biasa besar. Mas, bisikku pada angin. Kamu lihat aku sekarang, kan? Aku bukan lagi Sarah yang cengeng. Aku sudah bisa memarahi vendor yang nakal. Aku sudah bisa presentasi di depan Dewan Pembina. Aku menjaga mimpi-mimpinya, Mas. Aku memejamkan mata, membiarkan memori tentang senyum Bayu menari di pelupuk mata. Dulu, aku berpikir duniaku hancur saat dia pergi. Aku merasa kehilangan pegangan. Tapi ternyata, dia tidak pergi begitu saja. Dia meninggalkan fondasi yang kuat di bawah kakiku. Dia tidak hanya mewariskan harta yang bisa habis dalam sekejap, tapi dia mewariskan sebuah tujuan. Sebuah alasan untuk bangun setiap pagi. Menjadi janda kaya raya mungkin impian sebagian orang, tapi bagiku, kekayaan ini hanyalah alat. Kebahagiaan sejati bagiku sekarang adalah ketika melihat Pak Dirman bisa berjalan lagi, melihat Nenek Iem tersenyum dalam tidurnya, dan melihat ratusan lansia lain hidup bermartabat di sisa usia mereka. Aku merasakan kehadiran Bayu di setiap sudut tempat ini. Di tawa para lansia, di rimbunnya pohon taman, dan di ketenangan yang menyelimuti hatiku. Aku mengusap air mataku, lalu menutup buku harian itu. Aku berdiri tegak, memandang matahari yang mulai tenggelam di ufuk barat, menyisakan semburat jingga yang indah. Ponselku bergetar. Pesan dari Pak Hartono, Bu, rapat evaluasi bulanan siap dimulai 15 menit lagi. Semua kepala divisi sudah berkumpul. Aku tersenyum mantap. Tunggu aku di sana, Mas, ucapku lirih, seolah berpamitan pada sosok tak kasat mata di bangku itu. Cerita kita belum selesai. Ini baru babak baru. Aku akan membuatmu bangga. Sampai nanti waktunya tiba aku menyusulmu dan menceritakan semua petualanganku menjaga surga kecilmu ini. Aku membalikkan badan, melangkah pasti meninggalkan bukit itu menuju gedung utama yang lampunya mulai menyala satu persatu. Langkahku ringan, namun bertenaga. Namaku Sarah. Aku adalah istri dari Bayu Prasetya. Dan aku adalah penjaga Geraha Senja Mulia.